Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku sekalian, adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, saudaraku sekalian, adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini masih banyak nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang menjamin kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu iman panjang umur, iman sehat, iman malam hari ini, nikmat malam hari ini diberikan kekuatan, kemampuan, kesempatan untuk bisa beramal soleh, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti sholat isya berjamaah diselingi dengan pengajian. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita senantiasa mendapatkan barokah, rahmat barokah dari Allah, dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari terus kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia, yang istiqomah, yang dari hari ke hari semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidup-hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi 7 sunnah harian, ya, 7 sunnah harian kalau bisa diamalkan menjadi amalan kita lah sehari-hari. 1, sholat berjamaah. Usahakan Bapak Ibu sholatnya berjamaah. Yang kedua, sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib sebelum maupun sesudah sholat minimal 10. Jumlah semuanya 22. Tapi kalau Bapak Ibu bisa 10 itu sudah jempol. Ya. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat 6, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, 10. Itu dijaga 10 itu. Yang ketiga, sholat tahajud. Sholat tahajud sehari-hari. Ya, minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Kalau Rasulullah 11 rakaat. Tahajudnya 8, witirnya 3. Nah, monggo. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Caranya bagaimana? Yang paling gampang, kalau dapat rezeki. Bapak Ibu dapat rezeki, terus pengeluaran pertamanya sedekah. Kalau dapat, keluarkan. Dapat lagi, keluarkan lagi. Enggak dapat, enggak usah. Itu biar gampang gitu. Kalau dapat mengeluarkan infak,
sebagai rasa syukur kita kepada Allah masih diberi rizki. Mudah-mudahan dengan syukur seperti itu ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa persen? Terserah panjenengan ikhlasnya berapa. Semakin besar, semakin baik. Ya. Kalau mau tiru orang Iran, 20%. Sedekahnya 20% dari pendapatan. 1/5 humus. Ya. Yang kelima, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Dan termasuk membaca Al-Quran. Zikir sama baca Quran itu satu paket. Zikir terbaik membaca Al-Quran. Jadi panjenengan kalau saya mau zikir apa? Bingung gitu, sudah zikir aja baca Quran. Dengan membaca Al-Quran berarti kita sudah berzikir yang paling baik. Yang keenam, menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Kalau batal, wudhu lagi. Batal lagi, wudhu lagi. Yang ketujuh, lakukan aktivitas kita sehari-hari dengan cara yang terbaik. Apapun aktivitas Bapak Ibu, lakukan dengan cara yang terbaik. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mengingatkan kembali supaya hari-hari kita itu terisi dengan 7 itu. Bapak Ibu 7-7-nya sudah semua apa belum? Apa baru 3? Baru 4? Kalau belum 7, monggo diusahakan biar 7. Masya Allah. Ya. Nah, malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kemarin tentang zikir sesudah sholat. Nah, ini malam hari ini ada 2 tema ini. Yang pertama, cara menghitung zikir sesudah sholat. Cara menghitungnya itu gimana? Karena ada pertanyaan, apakah cara menghitungnya dengan jari-jari tangan kanan saja? Apakah boleh menghitung dengan jari-jari tangan kiri? Mohon dijelaskan. Nah, ini jawabannya. Mengenai bacaan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar yang dibaca masing-masing 33 kali setelah sholat wajib, dalil hadisnya ini. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallah fi duburi kulli sholatin salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabbarallah salasan wa salasina fatulika tis'atun wa tis'una wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabatil bahar. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertasbih membaca subhanallah 33 kali pada setiap selesai mengerjakan sholat, bertahmid alhamdulillah 33 kali, bertakbir Allahu Akbar 33 kali, itu semua berjumlah 99 kali. Kemudian sabda Rasulullah SAW, untuk sempurna menjadi 100, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi 99 tambah la ilaha illallah menjadi 100. Maka dosanya diampuni oleh Allah meskipun sebanyak buih di laut. Masya Allah. Meskipun sebanyak buih di laut.
Jadi kalau tidak baca rugi sekali gitu. Maka kalau kita berzikir ini keuntungannya luar biasa. Ya. Di hadis di atas hanya menganjurkan agar kaum muslimin membaca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat masing-masing 33 kali. Sehingga berjumlah 99 kali dan disempurnakan 100 kali dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak diterangkan dalam hadis itu bagaimana cara menghitung jumlah apa yang dibaca itu. Dari hal ini dipahami bahwa Rasulullah SAW menyerahkan cara-caranya kepada kaum muslimin untuk memilih cara yang baik menurut mereka, sehingga dapat menambah kehusuan mereka. Jadi caranya menghitung diserahkan kepada kita, karena dalam hadis itu tidak ada caranya, disebutkan aja membaca tasbih, takbir, tahlil gitu. Nah, sebagian kaum muslimin meniru cara menghitung yang dilakukan oleh umat Hindu, Buddha, Nasrani, yaitu dengan menggunakan rosario. Rosario itu tasbih. Islamnya tasbih, buder-buder cilik-cilik itu. Napa namanya? Tasbih terus nggih. Nah, cara ini tidak dilarang oleh agama Islam. Atau menggunakan mesin itu yang itu ceklik. Sekarang sudah pakai digital, tidak bunyi Pak, ya, pakai digital. Nah, monggo panjenengan mau pakai yang apa? Atau mau pakai tangan saja cukup. Namun sebagian kaum muslimin ingin menunjukkan kepribadian identitas diri mereka dengan menggunakan jari-jari tangan untuk menghitungnya. Mereka beralasan dengan perintah Rasulullah SAW agar kaum muslimin menampakkan identitas diri mereka sebagai seorang muslim, tidak ikut-ikutan dan tidak meniru-niru yang dilakukan umat lain. Jadi kalau Hindu, Buddha, Nasrani pakai tasbih Pak. Nah, umat Islam kalau mau meniru boleh. Tapi alangkah baiknya kalau tidak usah meniru, cukup pakai tangan. Itu lebih baik kalau pakai tangan. Jadi misalnya tangan kiri hitung atau tangan kanan terserah lah, boleh kanan boleh kiri gitu. Kalau saya kebiasaannya kiri 1, 2, 3 sampai 10 baru 1, jadinya 1. Nanti 10 lagi 2, 10 lagi 3, tambah 3, 33. Ada yang modelnya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Tiap jari 3. 3 kali 5, 10. Ya kan? 3 kali 5, 15. 2 kali bolak-balik, 30 tambah 3. Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Bapak Ibu, enak yang mana? Tangan kiri boleh, tangan kanan boleh. Kalau saya dua-duanya, kanan dan kiri saya pakai dua-duanya. Hal ini sebagaimana dipahami dari sabda Rasulullah an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qol innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka, maka bedakanlah dirimu dengan mereka dengan menyemir rambutmu. Jadi maksudnya gini, jangan menyamai Yahudi atau Nasrani atau orang lain, agama lain. Bikin sendiri. Termasuk ini,
orang Yahudi, orang Nasrani tidak menyemai rambut. Maka orang Islam disuruh menyemai rambut biar beda gitu. Biar beda dengan mereka. Gitu. Atau di riwayat lain, orang Yahudi Nasrani senang miarap ini Pak, kumis. Maka Rasulullah kumisnya dicukur, miara jenggot gitu. Miara jenggot gitu. Itu zaman Rasulullah gitu. Jadi orang Yahudi itu senangnya miara kumis. Kumisnya tertata dengan baik gitu. Tapi jenggotnya dicukur gitu. Maka Rasulullah untuk membedakannya jenggotnya dipelihara, kumisnya dicukur. Gitu. Maka kemudian muncul para ulama memahami miara jenggot itu sunnah. Miara jenggot itu sunnah gitu. Karena memang pernah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang keluar jenggotnya, yang tidak keluar gimana gitu? Ya enggak apa-apa. Gitu. Itu sunnah gitu ya. Nah, sebaiknya menggunakan jari-jari tangan kanan dibanding dengan menggunakan jari-jari tangan kiri. Mereka beralasan dengan anjuran Rasulullah dalam hadis ini. An Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhut tanimun fi taghullihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi syaihi kullihi. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika mengenakan sendal, ketika menyemai rambut, ketika bersuci, dan pada semua keadaan. Monggo panjenengan mau berzikir ngitungnya pakai tangan kanan. Karena Rasulullah senangnya dalam aktivitasnya mendahulukan kanan daripada kiri. Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam surat Yasin ayat 65 disebutkan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Nah, jadi menggunakan mulutnya ditutup, kemudian menggunakan tangan dan kaki untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau tangan kita dipakai untuk berzikir, tangan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dulu saya digunakan untuk menghitung zikir, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tangan kita itu. Kalau kita gunakan untuk menghitung zikir. Nah, ini Bapak Ibu hukum mengenai cara menghitung zikir sesudah sholat atau zikir-zikir yang lain. Kalau yang diperintahkan dihitung, kalau tidak diperintahkan dihitung ya sebanyak-banyaknya. Ini kan sesudah sholat 33 tambah 1, yang lain tidak ada. Yang lain tidak disebutkan sekian kali enggak disebutkan. Maka kalau tidak disebutkan berarti sebanyak-banyaknya. Kalau tidak disebutkan, Bapak Ibu enggak usah dihitung, tinggal latihan aja 1 menit berapa kali. 1 menit berapa kali? Misalnya 1 menit misalnya panjangnya 50 kali. Mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
1 menit 50 kali. Kalau setengah jam tinggal 30 menit kali 10. Berarti 300 kan gitu. Pokoknya tidak usah dihitung, tinggal menitnya berapa. Saya mulai tadi misalnya jam 6:30, bubar jam 7 misalnya, berarti setengah jam, maka saya sudah istighfar 300 kali. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan mengenai cara menghitung zikir? Kalau tidak ada, saya lanjutkan yang berikutnya. Hukum zikir bersama. Ya, hukum zikir bersama. Maksudnya sesudah sholat. Atau berjamaah. Pernah suatu ketika, ya, sangat rame gitu, macet. Ajib. Hang ini, Pak. Alhamdulillah. Sebentar nih. Nih laptopnya minta istirahat. Laptopnya itu istirahat. Jadi pernah suatu ketika zikir bersama ini menjadi sangat ngetren. Disiarkan di TV-TV gitu ya. Luar biasa, terutama pada saat Ustadz Arifin Ilham itu masih hidup itu ya. Ustadz Arifin Ilham di TV itu luar biasa. Kemana-mana disiarkan oleh TV, berbagai TV, dan yang menghadiri itu banyak, itu, ribuan. Nah, bagaimana sebenarnya kajiannya di dalam agama kita? Apa ini? Sebentar Bapak Ibu, nih ada gangguan ini. Ya. Jadi bagaimana hukum majelis zikir? Ya. Apakah termasuk yang diajarkan Rasulullah apa tidak?
Nah, ini jawabannya ini. Zikir sesudah tadi hukum zikir bersama. Ya. Ya. Mengenai zikir bersama atau berjamaah dengan mengeraskan suara, disiarkan di TV, ini menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Jadi, sebagian ulama memakruhkan, ya, memakruhkan, hukumnya makruh, bahkan mengharamkan zikir dengan berjamaah seperti itu. Alasannya berlawanan dengan isi firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 205. Dan hadis serta tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu, berarti berzikir ya, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Wadunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jadi ayat ini ayat Pak, bukan hadis lagi, ayat Al-Qur'an. Jadi ayat ini mengatakan wadunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Jadi berzikir itu merendahkan diri dengan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Ini poin pertama. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laisatuna asumma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum.
Wahai manusia, kecilkan suaramu. Irba'u ala anfusakum. Kecilkan suaramu. Sebab kamu tidak menyeru kepada orang yang tuli dan jauh, melainkan kamu menyeru kepada yang maha mendengar, lagi maha dekat, dan dia bersamamu. Wa huwa ma'akum. Jadi Rasulullah ini mengumpamakan Allah itu ya, tidak tuli, ya, tidak jauh, gitu, dan maha mendengar, lagi maha dekat, dan dia bersamamu. Jadi sangat dekat sekali, gitu. Maka dengan alasan, maksudnya ini dengan hadis ini Rasulullah menguatkan ayat tadi Al-A'raf 205, kalau berzikir dengan tidak suara yang keras. Kecuali untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Misalnya seperti saya di sekolah misalnya. Di sekolah untuk anak kelas 1 ya, baru masuk, kemudian sholat jamaah di masjid, maka zikirnya saya keraskan. Habis sholat itu saya keraskan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biar anak-anak itu ngerti apa yang dibaca, urutannya seperti apa. Nanti 1 semester itu keras terus, Pak. Kira-kira 1 semester diharapkan sudah bisa, sudah hafal, baru semester 2 tidak bersuara lagi, pelan. Gitu. Tapi itu untuk khusus anak kelas 1 saja, anak kelas 2, 3 tidak usah. Gitu. Nah kebetulan masjidnya kalau 1, 2, 3 tidak cukup, gitu. Maka digilir gitu. Digilir gitu. Anak kelas 1 itu di aula, anak kelas 2, 3 di masjid, ya gitu. Atau sebaliknya, kalau kelas 1-nya banyak, kelas 1-nya di masjid, kelas 2, 3-nya di aula. Jadi dalam rangka pendidikan boleh dikeraskan. Tapi kalau sudah paham semua, ya sudah, tidak usah dikeraskan sesuai dengan ayat dan hadis tadi. Gitu. Nah ini, dalam sebuah hadis yang lain sudah begitu terkenal diterangkan di antara orang yang mendapat naungan Allah dari terik panas matahari di hari kiamat ialah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, sepi, sehingga mengalir air matanya. Rasulullah bersabda, wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadhat ainahu. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, sepi, sendirian, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Artinya termasuk tidak bersuara keras. Gitu. Nah sekarang Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i dalam kitab yang sangat terkenal ya, jadi Imam Syafi'i itu kitabnya banyak. Tapi yang terkenal itu di masyarakat namanya kitab induk. Itu ibu gitu. Kitab induk juz 1 halaman 150 menyatakan yang artinya, saya mengutamakan para imam dan makmum berzikir sesudah sholat dengan suara pelan. Kecuali apabila imam menghendaki supaya zikirnya itu dipelajari makmum. Dikala yang demikian itu barulah zikir dikeraskannya. Tetapi setelah dirasakan bahwa makmum telah mengetahui atau hafal, maka kembali lagi zikir dibaca pelan. Nah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Jadi boleh dikeraskan dalam rangka pembelajaran. Tapi kalau sudah paham, sudah hafal, ya kembali pelan. Zikirnya seperti itu. Terakhir, adapun alasan yang dipergunakan Imam Syafi'i yaitu surat Al-Isra ayat 110. Qulid Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila.
Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu. Wala tajhar bisolatika. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi tidak bunyi ya tidak gitu, kenceng ya tidak, kira-kira didengar oleh telinganya sendiri. Nah, itu yang paling ideal, itu didengar oleh telinganya sendiri. Dan Rasulullah memang mengucapkan bergerak, bibirnya itu bergerak-gerak gitu. Artinya dia melafadzkan sesuatu. Tidak boleh sholat karena sendiri, tidak jahar terus diem dong gitu. Dibatin, tidak boleh Pak. Jadi lidahnya itu mesti bergerak karena membaca. Gitu. Tidak boleh dibatin gitu. Jadi harus diucapkan. Nah, ucapkannya itu kalau sholat yang ya cukup didengarkan oleh sendiri, kanan kirinya tidak perlu dengar gitu. Kalau zikir juga sama, zikir yang paling baik itu cukup didengarkan oleh telinganya sendiri. Nah, yang repot yang budek, yang tuli Pak, repot itu. Dia kalau tidak keras, tidak dengar. Tapi kalau dia dengar orang lain keganggu. Nah, ini repot ini. Nah, maka ini harus pendekatan khusus. Orang-orang seperti ini pendekatan khusus, dikasih tahu, Mas, jenengan nek sholat kok suarane seru. Baru dia ngerti, oh berarti terlalu keras, dan jenengan dipelankan. Nah, untuk orang seperti itu ya perlakuannya juga khusus gitu. Tidak sama dengan yang normal. Ada Pak, saya pernah ketemu di masjid saya, kenceng Pak pokoknya. Ternyata dia pendengarannya ada gangguan gitu. Jadi pasti kenceng dia. Kalau tidak kenceng dia tidak dengar. Gitu. Untuk dirinya sendiri aja tidak dengar gitu. Nah, tapi sebelahnya terganggu. Nah, ini yang repot ini. Jadi janganlah kamu mengeraskan suaramu dan dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi rendah sekali ya tidak, keras sekali ya tidak, sedenganlah, yaitu ukurannya cukup didengar oleh telinganya sendiri. Itu seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita memang Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah banyak berzikir. Ya, banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kamu berzikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikir itu kalau diterjemahkan ingat Allah. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Nah, banyak berzikir itu ukurannya apa? Banyak berzikir itu ukurannya seperti apa? Apa harus berzikir 1000 kali gitu?
atau 15.000 gitu. Bukan begitu. Banyak berzikir itu cirinya 3. Ya, cirinya 3. 1, berzikir pagi dan petang. Berzikir pagi dan petang. Itu 1. Bapak Ibu kalau sudah zikir pagi, zikir petang, nah itu sudah memenuhi kriteria pertama. Zikir pagi itu jam berapa? Ya jam 5:30. Jam 5:30. Sebelum matahari terbit, habis subuh sebelum matahari terbit. Atau kalau lupa ya sudah terbit, tidak apa-apa. Itu zikir pagi. Terus zikir sore. Zikir sore ya jam 5. Kalau sekarang jam 5 atau 4:30. 1, zikir pagi, zikir sore. Yang kedua, zikir sesudah sholat. Nah, ini yang saya jelaskan dari kemarin, zikir sesudah sholat. Kriteria kedua. Kemudian yang ketiga, zikir pada saat-saat tertentu. Zikir pada saat-saat tertentu. Nah, Bapak Ibu, perlu saya ingatkan, kalau saya sebut zikir, itu include di dalamnya berdoa. Jadi orang yang berdoa, itu berarti dia ingat Allah. Ya kan? Karena berdoa kan hanya kepada Allah. Maka orang yang berdoa berarti ingat Allah. Kalau ingat Allah, berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, jadi mau masuk masjid, doa. Menuju masjid, berdoa. Keluar masjid, berdoa. Keluar rumah, berdoa. Naik kendaraan, berdoa. Mau makan, berdoa. Sesudah makan, berdoa. Masuk WC, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berdoa semua gitu. Nah, itu namanya zikir-zikir pada saat-saat tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah 3 itu dilakukan, maka Bapak Ibu sudah bisa dikatakan sudah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi dan petang, zikir sesudah sholat 5 waktu, zikir pada saat-saat tertentu. Nah, monggo, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang yang selalu ingat kepada Allah SWT. Di ayat yang lain Allah mengatakan begini, kalau kamu ingat Allah, maka Allah akan ingat kamu. Berarti kalau lupa Allah, Allah juga lupa kepada kita. Dilupakan Allah, na'udzubillah min dzalik kan gitu Pak. Kalau diingat Allah kan, Masya Allah, luar biasa. Nah, supaya kita diingat Allah, maka kita ingat Allah. Nah, ingat Allah itu zikir tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.